Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan dengan tema renungan cara menang menghadapi tantangan hidup. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan tentang mentaati tuntunan Tuhan agar menang atas pergumulan. Ini adalah bagian yang terakhir. Dan untuk itu, mari kita baca di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal lain yang dapat kita petik melalui kisah runtuhnya tembok Yeriko adalah bahwa ketaatan pada tuntunan Tuhan melalui firman-Nya membawa kepada kemenangan atas tantangan hidup. Taat pada Tuhan adalah bagian penting yang harus kita kerjakan. Seperti Yosua yang taat sekalipun cara Tuhan terlihat tidak lazim. Dalam pertempuran, sepertinya cara menang, cara meruntuhkan tembok dengan mengelilingi tembok itu bukanlah strategi perang yang baik. Tetapi itulah cara Tuhan, agar manusia tahu bahwa peperangan tidak dimenangkan oleh kuda atau senjata, tetapi oleh karena Tuhan sendiri. Seperti yang kita baca di Yosua pasal 6 ayat 6-7 tadi. Yosua memerintahkan beberapa orang mengangkat tabut perjanjian, dan 7 imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ini adalah tanda ketaatan. Dan bahwa Yosua memerintahkan bangsa itu harus mengelilingi kota itu, dan orang yang bersenjata berjalan di depan tabut Tuhan. Sungguh Yosua taat pada tuntunan Tuhan. Kita tahu bahwa 6 hari mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali, lalu kembali ke perkemahan. Dan pada hari ke-7 barulah mereka mengelilingi tembok kota itu sebanyak 7 kali. Dan Tuhan memerintahkan juga agar mereka menjaga diri dari barang-barang yang dikhususkannya, supaya mereka tidak celaka. Bangsa Israel bisa mengalahkan Yeriko yang sangat kuat dengan temboknya yang kokoh karena mereka taat pada tuntunan Tuhan. Persoalannya adalah, bisakah kita mentaati Tuhan jika firman-Nya di luar jangkauan pemikiran kita? Bukankah secara logika mustahil tembok kota runtuh hanya dengan mengelilinginya dan bersorak-sorai? Memang seringkali perintah Tuhan nampak aneh bagi pemikiran kita, tetapi ketaatan bangsa Israel kepada tuntunan Tuhan mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Diakui atau tidak, masih saja ada orang-orang percaya yang sering meragukan firman Tuhan. Ya, ketika ada seorang jemaat konseling tentang masalah keluarga, saya mengingatkan agar seorang istri tidak membalas kejahatan dari suaminya. Ya, tidak jarang suami menyimpang dan istri harus diam sambil melakukan yang baik dan terus berharap kepada Allah. Kadang ada yang protes, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Tetapi itulah firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, kita diajar bahwa dengan kelakuan istri yang baik, suami dapat dimenangkan. Dan masih banyak lagi hukum Tuhan yang harus kita taati. Misalnya, untuk menuai banyak, kita harus menabur banyak. Jangan pernah berpikir bahwa berkorban justru menyebabkan kita kekurangan. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi.
kita sudah mengetahui banyak firman Tuhan. Dan yang dibutuhkan dari semua itu adalah ketaatan. Kita bisa belajar pula dari kisah Naaman. Saat Naaman datang pada Elia, dia disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman bisa saja berpikir, kenapa harus di sungai Yordan? Bukankah di tempatnya ada sungai yang mungkin airnya lebih bersih? Tetapi Naaman taat. Lewat ketaatannya itu, pada kali ke-7 dia membenamkan dirinya di sungai Yordan, dan saat dia keluar dari air, dari sungai Yordan itu, maka dirinya sudah sembuh. Kalau kita ingin sembuh dari berbagai macam penyakit, ya, baik sakit hati, ya, akar pahit, perasaan benci, kekecewaan, dan lain-lain, maka taatilah perintah Tuhan. Jangan menunggu untuk membalas dendam, karena itu cara kita sendiri. Tetapi taatilah firman Tuhan untuk mengasihi, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kenapa banyak orang tidak sembuh dari emosi-emosi negatif dan sifat-sifat negatif? Karena mereka tidak mau taat pada firman Tuhan. Ingat, hukum yang kedua dari hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lakukan saja kehendak Tuhan, maka kita pasti akan ditolongnya, kita pasti akan disembuhkannya. Melalui kebenaran yang kita pelajari dari seri renungan ini, kita mengerti bahwa untuk menang atas tantangan hidup, kita harus berani, tidak takut, tidak khawatir, tidak tawar hati, sebab Tuhan menyertai kita. Kita harus datang kepada Tuhan dalam setiap beban hidup yang kita hadapi. Dan kita harus taat pada semua firman Tuhan, yaitu apa yang dikehendakinya bagi kita. Maka percayalah bahwa bersama dengan Tuhan dan dengan percaya mentaati Dia, kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.